Tahukah kamu, sekarang, untuk membuat gambar, kita hanya perlu menuliskannya, seperti ini. Misalnya kita akan membuat gambar tentang rumah yang indah dengan gaya modernisme tropis di dalam hutan dan penuh dengan pepohonan dan tanaman. Tekan Generate. Hanya dalam beberapa waktu, Viola, gambar yang Anda ceritakan sudah dibuat. Tidak mengambil dari internet, tidak dibuat oleh orang. Murni buatan kecerdasan buatan. Halo Maseh, selamat datang di channel Seruput Kopi Maseh. Silakan subscribe dan like video ini jika suka, dan dislike saja jika tidak suka. Setiap subscribe atau like yang Anda berikan akan sangat mempengaruhi keberlanjutan channel ini. Terima kasih. Pernahkah Anda melihat beruang kutub yang sedang bermain bass? Atau robot yang dilukis seperti Picasso? Sebenarnya, dengan hanya berbekal perintah saja, Anda dapat membuat gambar-gambar tersebut sendiri. Tanpa bekal pengetahuan tentang program pengolah grafis apapun seperti Adobe Photoshop maupun Illustrator. DALL-E 2 dapat diakses pada link labs.openai.com. Dan untuk memulainya, sangat mudah. Anda cukup hanya dengan mengetikkan perintah terkait gambar apa yang ingin Anda buat pada prompt. Dan tekan Generate. Dengan menunggu beberapa saat, deskripsi gambar yang Anda ketik sudah dibuat oleh DALL-E. Secara otomatis, DALL-E akan memberikan 4 variasi gambar dari perintah yang kita berikan. Kita tinggal pilih saja mana gambar yang paling cocok sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana DALL-E dapat melakukannya? DALL-E dilatih dengan diberikan gambar dan deskripsi teksnya. Melalui pembelajaran model neural network yang mendalam, DALL-E tidak hanya memahami objek individu, seperti koala dan sepeda motor, tetapi juga belajar dari hubungan antar objek. Dan ketika Anda meminta DALL-E untuk membuat gambar koala yang sedang mengendarai sepeda motor, DALL-E tahu cara membuat gambar tersebut. Atau gambar apapun yang memiliki hubungan dengan objek atau tindakan lain. Image Generator. Tentu saja, seperti yang dijelaskan sebelumnya, fitur utama DALL-E adalah membuat gambar dari deskripsi yang diberikan oleh pengguna, seperti contoh berikut. Hanya dalam beberapa waktu, Viola, gambar yang Anda ceritakan sudah dibuat. Tidak mengambil dari internet, tidak dibuat oleh orang. Murni buatan kecerdasan buatan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain. Pertama, berikan perintah sedetail-detailnya. Semakin detail dan jelas, semakin bagus. Kedua, tambahkan style gambar yang diinginkan pada perintah. Seperti gaya kartun, gaya garis tak terputus, gaya Van Gogh, gaya pixel art, gaya realistis, atau gaya-gaya lainnya. Ketiga, gunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Karena meskipun DALL-E dapat mengerti kalimat dalam bahasa Indonesia, mayoritas DALL-E dilatih dengan menggunakan bahasa Inggris. Oleh karenanya, gambar-gambar yang dihasilkan oleh DALL-E dengan perintah bahasa Inggris cenderung lebih baik hasilnya dibandingkan menggunakan perintah bahasa lainnya. Membuat variasi.
DAL-E dapat membuat variasi dari gambar yang kita punya. Dengan memanfaatkan fitur upload, kita dapat mempunyai beberapa variasi dari gambar kita dengan perspektif yang berbeda. Seperti variasi angle, gaya yang berbeda atau lainnya. Mengisi gap. DAL-E terkenal dengan kepiawaiannya dalam mengisi gap. Dengan menghapus beberapa detail dari gambar, kita dapat mengisinya dengan hal lain supaya lebih menarik. Mari kita coba dengan gambar rumah kita tadi. Tekan edit. Hapus gambar sebagian. Masukkan perintah. Dan terakhir, tekan generate. Seperti biasa, DAL-E akan memberikan 4 pilihan gambar untuk kita pilih. Dengan kemampuannya, kita dapat memanfaatkan DAL-E dalam berbagai hal. Salah satu pemanfaatan DAL-E adalah dalam desain grafis. Dengan DAL-E, seorang desainer bisa menghasilkan gambar-gambar yang unik dan menarik, yang sulit atau bahkan tidak mungkin dihasilkan dengan tangan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan fashion bisa menggunakan DAL-E untuk membuat ilustrasi pakaian baru, atau seorang desainer interior bisa menggunakan DAL-E untuk membuat gambar visualisasi ruangan baru. Selain dalam desain grafis, DAL-E juga bisa dimanfaatkan dalam pemasaran dan iklan. Program ini bisa membantu pengiklan untuk membuat materi iklan yang lebih menarik dan memikat, misalnya dengan menghasilkan gambar-gambar produk baru atau kampanye promosi. Selain itu, DAL-E juga bisa dimanfaatkan dalam dunia medis. Program ini bisa membantu dokter atau tenaga medis dalam pengenalan penyakit atau diagnosa melalui citra medis. Sebagai contoh, seorang dokter bisa memberikan deskripsi verbal mengenai gejala penyakit yang dicurigai, dan DAL-E bisa menghasilkan gambar citra medis yang relevan. DAL-E juga memiliki potensi besar dalam dunia seni. Program ini bisa digunakan untuk membuat karya seni yang unik dan menarik, misalnya dalam bentuk instalasi seni atau karya seni digital. Seorang seniman bisa memberikan deskripsi verbal mengenai ide karya seni yang diinginkan, dan DAL-E bisa menghasilkan gambar yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Tentu Anda pernah mendengar gambar NFT monyet yang dijual ratusan juta kan? Kini Anda bisa membuat gambar-gambar unik tersebut dalam hitungan menit saja. Meskipun memiliki banyak potensi yang positif, DAL-E juga bisa memunculkan masalah etis yang berkaitan dengan privasi dan penggunaan yang tidak tepat. Misalnya, program ini bisa digunakan untuk menghasilkan gambar pornografi atau gambar yang diskriminatif atau tidak etis lainnya. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang ketat dan pemikiran yang cermat dalam penggunaan program ini. Untungnya, OpenAI telah mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan pelatihan pada DAL-E, gambar-gambar yang proper saja. Bisa dibayangkan apa jadinya DAL-E jika dilatih dengan semua gambar yang ada di internet, tanpa difilter terlebih dahulu. Selain itu, pada kebijakan konten DAL-E beberapa hal juga sudah dilarang, antara lain, jangan mencoba membuat, mengunggah, atau membagikan gambar yang mengandung kekerasan, bahasa yang menyinggung, atau aktivitas seksual dan yang dapat membahayakan. Akuilah jika ada keterlibatan DAL-E dalam suatu karya. Anda dapat menghapus tanda tangan DAL-E jika Anda menginginkannya, tetapi Anda tidak boleh menyesatkan orang lain tentang sifat karya tersebut.
Hormati hak cipta orang lain. Jangan mengupload gambar yang mempunyai hak cipta atau foto orang tanpa persetujuannya atau publik figur. Pada data trainingnya, DALL-E juga tidak dilatih dengan gambar-gambar publik figur oleh OpenAI, sehingga jika kita menyuruhnya untuk menggambar foto seorang publik figur, maka dia tidak akan dapat menggambarnya secara utuh atau benar. Misalnya di sini kita menyuruh DALL-E untuk menggambar foto realistis Lionel Messi, namun yang diberikannya hanyalah kartun saja. Ya, paling tidak dia tahu bahwa Messi pernah bermain di Barcelona dengan memperlihatkan kaos warna merah dan birunya. Demikianlah pembahasan mengenai DALL-E, program generatif AI yang sangat menarik dan menjanjikan dari OpenAI. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan, serta potensi dan tantangan, DALL-E adalah teknologi yang sangat menarik dan patut untuk kita perhatikan dan pelajari lebih lanjut. Jangan lupa subscribe channel ini untuk info terkait kecerdasan-kecerdasan buatan lainnya. Berikutnya kita akan membahas terkait Microsoft Designer, kecerdasan buatan yang membantu kita untuk membuat desain-desain profesional. Terima kasih.